Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 di mata kuliah statistik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang correlation. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf, di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Ahmad Subro, dan yang kedua saudari Mutahharoh, dan yang ketiga yaitu saudari Syarifah. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang objektif. It is to measure the extent of relationship between two variables. In other words, it is to measure the extent to which change in variable 1 associated with a change in variable 11. Yaitu maksudnya dari objektif, yaitu untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, ini untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam variabel 1 dikaitkan dengan perubahan dalam variabel 11. Itu adalah pengertian dari objektif. Selanjutnya yaitu direction of relationship. Pada direction of relationship di sini yaitu arah hubungan. Di sini ada 2 arah pada arah hubungan di sini. Yang pertama yaitu parallel direction. It means that an increase in variable 1 tend to be followed by an increase in variable 11, which a decrease in variable 1 goes with a decrease in variable 11. Arah paralel artinya kenaikan variabel 1 cenderung diikuti oleh kenaikan variabel 11. Demikian pula penurunan variabel 1 sejalan dengan penurunan variabel. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu opposite direction. Opposite direction ini adalah arah sebaliknya. Artinya yaitu it means that an increase in variable 1 goes with a decrease in variable 11, while a decrease in variable 1 goes with an increase in variable 11. Maksudnya yaitu arti dari arah sebaliknya adalah peningkatan variabel 1 sejalan dengan penurunan variabel 11, sedangkan penurunan variabel 1 sejalan dengan peningkatan variabel 11. Selanjutnya yaitu measures of relationship. Measures of relationship di sini ialah ukuran relationship, ukurannya. Di sini ada 2 juga pada ukuran relationship, yaitu yang pertama
The extent of relationship between variables is expressed is in a figure, which is called correlation coefficient. The coefficient is positive when the changes of the two variables are of the same direction or parallel. It is negative when the changes of the two variables are of the. Maksudnya yaitu pada ukuran relationship di sini, yang pertama yaitu tingkatan hubungan. Tingkat hubungan antara variabel dinyatakan dalam sebuah gambar yang disebut koefisien korelasi, koefisien positif. Koefisien positif ketika perubahan kedua variabel searah paralel. Kemudian koefisien negatif jika perubahan dari dua variabel adalah dari berlawanan arah. Selanjutnya yaitu opposite direction. The correlation coefficient extends from 0 to 1. No means no relationship. While 1 means a perfect relationship. Ukuran yang kedua yaitu koefisien korelasi, yaitu maksudnya memanjang dari angka 0 sampai ke 1. Berarti tidak ada hubungan. 0 berarti tidak ada hubungan. Sedangkan 1 berarti hubungan sempurna. 0 di sini adalah berarti tidak ada hubungannya. Sedangkan 1 ada hubungannya itu sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Motaharo. Di sini saya akan menjelaskan tentang types of correlation. Yang pertama adalah Pearson product moment correlation, yang kedua adalah Spearman correlation. Pearson product moment correlation, condition for its use. Yang pertama itu data harus berupa interval atau rasio, dan yang kedua data harus normally distributed atau distribusikan. Kita langsung ke rumusnya. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat di buku. Nah, biar gampang kita akan langsung masuk ke contohnya. Contohnya di sini, a teacher of English interested in measuring the relationship between student extroversion and their speaking performance. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah between student extroversion and their speaking performance. Correlation itu adalah hubungan antara dua variabel. Maka pertanyaannya juga tentang dua variabel. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Bisa dilihat di buku tadi di halaman 21, di mana di halaman 21 itu hanya berisi skor X dan juga skor Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari skor X, skor Y kuadrat, dan XY. X kuadrat di sini adalah perpangkatan hasil pangkat dari skor X, di mana 14 dikali 14 hasilnya adalah 196. 20 dikali 20 hasilnya 400. Dan ini bisa dipangkatkan 16 kali 16 hasilnya 256, 17 kali 17 hasilnya 289, dan seterusnya. Di sini ada sigma X. Sigma X adalah penjumlahan dari semua skor X. Penjumlahan dari semua skor X. Kemudian di sini ada sigma Y, di mana sigma Y adalah penjumlahan dari semua skor Y. Kemudian di sini ada sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini adalah penjumlahan dari semua X kuadrat.
Di sini ada sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat adalah penjumlahan dari semua Y kuadrat. Begitupun sigma XY. Nah, XY di sini apa? XY di sini adalah perkalian antara skor X dan skor Y, di mana 14 dikali 20 dikali 20 hasilnya 280. 16 dikali 21 hasilnya 336 dan seterusnya. Di sini bisa kita simpulkan N sama dengan 10. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah subjek. Dari A sampai J jumlahnya ada 10. Kemudian ada sigma XY. Sigma XY di sini 2660. Sigma X 130, sigma Y 200, sigma X kuadrat 1752, sigma Y kuadrat 4082, dan di sini ada sigma X kuadrat. Hati-hati, di sini makhluknya berbeda sama yang di sini. Ini adalah sigma X dipangkatkan, di mana sigma X yang di sini dipangkatkan maka hasilnya 16.900. Sigma Y di sini juga berbeda dengan sigma Y yang di sini. Sigma Y yang di sini adalah perpangkatan dari sigma Y. Sigma Y yang diskori. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita langsung masukkan ke rumus yang di sini. Di mana N sama dengan 10, sigma XY sama dengan 2660, sigma X dikali sigma Y 130 dikali 200 per akar pangkat N sama dengan 10, sigma X kuadrat 1752, sigma X kuadrat 16.900, dan N di sini juga 10, sigma Y kuadrat 4082, sigma Y kuadrat adalah 40.000. Maka dari sini hasilnya seperti ini. Langsung aja 10 kali 2660, 130 dikali 200. Nah, di sini juga sama. Ini didahulukan, ini juga didahulukan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian muncullah hasil-hasil angka yang sederhana seperti ini. Di sini langsung aja akar pangkat dari 350 adalah 18,7, akar pangkat dari 820 adalah 28,6, dan langsung aja hasilnya dibagi seperti ini. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari soal-soal di sini atau jawaban di sini? Kesimpulannya R bisa kita dapatkan 1,1. The relationship between students' extroversion and their speaking performance is very strong. Kenapa ini very strong? Karena ini adalah 1 yang tadi udah dijelasin sama Subro. Jadi karena R-nya 1 atau lebih dari 1, maka hubungannya atau relationship between dua variabel tadi hasilnya very strong. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan yang selanjutnya adalah Spearman correlation, condition for its use. Yang pertama adalah data itu harus original. Yang kedua, data itu normalnya tidak tentang pendistribusian atau tidak didistribusikan. Kita langsung aja ke rumusnya atau formula. Di sini R adalah yang kita cari. Angka 1 di sini adalah konstanta rumus. Angka 6 di sini adalah faktor pengalih. Sigma di sini total jumlah. D adalah beda ranking antara variabel bebas dan variabel terikat. N adalah banyaknya data amatan, dan 1 ini adalah konstanta rumus. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh soalnya di halaman 23. A researcher want to study whether students who are good at speaking will also be good at writing. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah who are good at speaking will also be good at writing. Kita langsung aja ke contoh tabelnya.
bisa dilihat di halaman 23. Di situ hanya ada yang terisi hanya skor X dan skor Y. Di sini kita akan mencari rank X, kemudian rank Y, kemudian D, kemudian D kuadrat. Nah, di sini rank Y itu apa? Rank X itu apa? Rank X itu adalah perankingan dari skor X, di mana kita ambil rankingnya dari angka yang paling banyak, angka yang paling tinggi atau angka yang paling banyak, kemudian kita urut dari angka paling banyak ke angka yang paling sedikit. Contohnya di sini, angka yang paling tinggi adalah nomor 17, maka dari itu nomor 17 ranking 1. Kemudian ranking yang kedua ada di nomor 15. Jadi di sini 17 itu paling tinggi, di bawah 17 ada angka 15. Nah, tapi di sini 15-nya ada 2. Kita tidak bisa sama-sama memberi peringkat 2 pada 2 angka yang sama, sehingga kita harus mencari rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Caranya adalah dijumlahkan rankingnya kemudian dibagi dengan jumlah angka tersebut. Nah, jumlah angka 15 ada 2. Ranking dari angka 15 ini adalah ranking 2 dan 3. Jadi, cara mencari rata-rata adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2. Hasilnya 2,5. Maka angka 15 di sini ranknya adalah 2,5. Kemudian di bawah angka 15 ada angka 14. Di sini 14 hanya ada 1, sehingga cukup ditulis 4 saja. Kemudian di bawah angka 14 ada angka 13. Tapi di sini angka 13-nya ada 2, sehingga kita akan mencari rata-rata lagi. Angka 13 di sini menempati rank nomor 5 dan 6, sehingga kita harus menjumlahkan angka 5 dan 6. 5 dijumlahkan dengan 6 sama dengan 11. 11 dibagi 2 sama dengan 5,5, sehingga angka 13 di sini 5,5. Kemudian di bawah angka 13 lagi ada angka berapa? Ada angka 11. Di sini 11 hanya ada 1, sehingga kita bisa menulis 7. Kemudian di bawah angka 11 ada angka 10. Di sini ada angka 10 tetapi angkanya ada 2, maka kita akan cari rata-rata lagi. Angka 10 menempati rank nomor 8 dan menempati rank nomor 9, sehingga 8 ditambah 9 sama dengan 17. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kemudian di bawah angka 10 ada angka 9. Di sini 9 hanya 1, sehingga ranknya cukup ditulis 10. Nah, di sini sudah selesai perhitungan rank X. Ya memang agak complicated tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke rank yang Y. Di sini perhitungannya sama seperti rank X, di mana kita mencari skor yang paling tinggi. Nah, skor yang paling tinggi di tabel Y ini adalah angka 25. Maka angka 25 menempati rank nomor 1. Kemudian di bawah angka 25 ada angka 23. Nah, angka 23 ini menempati rank nomor 2 dan 3. Sehingga 2 plus 3 per 2 hasilnya 2,5. Kemudian di bawah angka 23, di situ ada angka 22. Angka 22 di sini hanya 1, sehingga bisa ditulis 4. Kemudian di bawah angka 22 ada angka berapa? Ada angka 20. Di bawah angka 22 ada angka 20. Di sini 20 ada berapa? Ada 2. 20 ini dan 20 ini seperti biasa. 20 itu menempati rank nomor
5 dan 6, sehingga 5 ditambah 6 hasilnya 11. 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Kemudian di bawah angka 20 ada angka 17. Nah, 17 di sini menempati rank nomor 8 dan menempati 7 dan 8. 17 di sini menempati 7 dan 8. Sehingga 7 plus 8 sama dengan 15. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Kemudian di bawah angka 17 ada angka 16. 16 di sini ada 2. Nah, 16 di sini menempati rank nomor 9 dan 10. Maka 9 plus 10 sama dengan 19. Nah, 19 dibagi 2 hasilnya 9,5. 9,5. 9 plus 10 per 2 hasilnya 9,5. Kemudian setelah itu kita menghitung D. Bagaimana cara menghitung D? Caranya adalah pengurangan dari rank X dikurangi rank Y. Rank X dikurangi rank Y. 2,5 dikurangi 4 sama dengan min 1,5. 8,5 dikurangi 7,5 hasilnya 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 5,5 dikurangi 5,5 hasilnya 0. 4 dikurangi 9,5 hasilnya min 5,5. Min 5,5 dikurangi 2,5 hasilnya 3. 2,5 dikurangi 2,5 hasilnya 0. 8,5 dikurangi 5,5 hasilnya 3. 7 dikurangi 9,5 hasilnya min 2,5. 10 dikurangi 7,5 hasilnya 2,5. Nah, setelah selesai menghitung D, maka kita akan menghitung D kuadrat. D kuadrat, bagaimana cara menghitung D kuadrat? Yaitu kita mengkuadratkan D yang di sini. Min 1,5 kali min 1,5 hasilnya 2,25. Otomatis minusnya hilang ya. Dan 1 kali 1 hasilnya 1. 0 hasilnya 0, 0 hasilnya 0, min 5,5 kali min 5,5 kali min 5,5 hasilnya 30,25 dan seterusnya sehingga bisa muncul sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat di sini adalah penjumlahan dari D kuadrat. Maka hasilnya 64. Dari tabel ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa N sama dengan 10, D kuadrat sama dengan 64. Langsung kita masukkan ke rumus. Selanjutnya ke hasilnya. R atau RS. 1. Ini 6. Sigma D kuadrat N dalam kurung N kuadrat min 1. 1 dikurangi 6. Ini sigma D kuadrat yang tadi kita cari adalah 64. Kemudian N adalah jumlah subjek yaitu 10. Di sini juga N, maka 10 kuadrat dikurangi 1. Di sini N total 6 kali 64 adalah 384 dan di sini 10 kuadrat hasilnya 100 dikurangi 1. Kemudian di bawah ke bawah di sini 384, 10 kali 99 hasilnya 990. Maka ini dibagi dulu, maka hasilnya adalah 0,388, hasilnya adalah 0,612. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari soal di bawah ini? Kesimpulannya adalah correlation coefficient of Spearman rank is 0,612. Artinya apa? Artinya hubungan antara student who are good at speaking will also be good at writing is high strong. Kenapa bisa high strong? Karena ini adalah 0,612 di mana nanti akan dijelaskan oleh Syafa kalau korelasinya
koefisiennya itu antara 0,60 sampai 0,80, maka hasilnya adalah high strong. R lebih dari 60, R kurang dari atau sama dengan 0,80, maka hasilnya adalah high strong. The next slide is in terms of the size. The first, very high, very strong. If the coefficient is higher than 80, then blah blah blah. Second is high or strong. If the coefficient is between 60 and 80. And then moderate. If the coefficient is between 40 and 60. Low or weak. If the coefficient is between 20 and 40. And then very low or very weak. If the coefficient is lower than 20. Jadi dalam istilah-istilah itu, istilah ukuran ada very high, ada moderate, ada low and very low. Very high seperti yang ada di PPT, contohnya seperti 80, kayak lebih dari, seperti itu. Kalau yang high, yang tinggi itu dari 60 dan 80, berarti 60 sampai 80 gitu. Kalau yang moderat dari 40 sampai 60. Kalau yang low, yang rendah itu 20 dan 40. Jadi 20 dari 20 sampai 40. Kalau yang sangat rendah yaitu 20 ke bawah berarti. Seperti itu. And the next, in terms of significance. In this case, the correlation coefficient that we get from our data analysis is compared with the critical coefficient that we get from the table of critical coefficient at a certain level of significance. In this comparison, there are two possibilities. The one, observed critical interpretation, the correlation between the two variables is significant, meaning that there is real correlation between the two variables under study. And the second is observed interpretation. The correlation between the two variables is not significant, meaning that the correlation appears by chance only. Selanjutnya dalam hal significance. Dalam hal ini, koefisien korelasi yang kita peroleh dari analisis data dibandingkan dengan koefisien kritis yang kita dapatkan dari tabel koefisien kritis pada tingkat signifikansi tertentu. Yang pertama yaitu interpretasi korelasi antara kedua variabel tersebut signifikan, artinya terdapat korelasi yang nyata antara kedua variabel yang diteliti. Selanjutnya yang kedua, korelasi antara kedua variabel tidak signifikan, artinya korelasi tersebut muncul secara kebetulan saja. And then in terms of the third variant,
The third variance is the proportion of variance in variable y that may be attributable to the variance in variable x. The third variance is found by squaring the observed correlation of coefficient. For example, a researcher found that the coefficient of the correlation between intrinsic motivation and learning excitement is 735. The proportion of academic achievement that may be predicted from students' intrinsic motivation is 735, which is 540. Thus, the contribution of intrinsic motivation to academic achievement is 54. Jadi selanjutnya yaitu dalam hal variasi. Dalam hal variasi ini bisa dibilang yaitu adalah proporsi varians dalam variabel y yang mungkin disebabkan oleh varian dalam variabel x. Varian bersama itu ditemukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang diamati. Contoh, sebagian peneliti menemukan bahwa koefisien korelasi antara motivasi intrinsik dengan prestasi belajar adalah 735. Jadi proporsi prestasi belajar yang dapat diprediksi dari motivasi intrinsik siswa yang 735 derajat itu yang didapatkan oleh 735 yaitu 540. Dengan demikian, sumbangan motivasi intrinsik terhadap prestasi belajar adalah 54%. Jadi itu adalah varian antara motivasi intrinsik sama dengan varian dari motivasi intrinsik dengan prestasi belajar. Seperti itu.